Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang daftar berkas penilaian kesesuaian P2 dan P3 untuk P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini saya akan jelaskan berdasarkan dari keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Sini tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, nanti untuk surat keputusan ini saya sertakan linknya di deskripsi untuk Bapak Ibu dapat melihat ataupun membaca secara lengkap apa saja yang terdapat dalam surat ini. Nah, untuk tentang penilaiannya itu ada di halaman 23. Sekarang kita menuju ke halaman 23. Nah, di sini sudah ada di halaman 21, yaitu di sini ada tim penilai pada seleksi calon P3K untuk jabatan guru. Di sini ada tim penilai, yaitu terdiri yang pertama yaitu pengawas sekolah pembina, kemudian nomor 2 kepala sekolah atau pelaksana tugas kepala sekolah, 3 guru senior yang diberi tugas sebagai penilai kerja guru. Nah, yang keempat baru dilanjutkan dengan BKPSDM, dan yang kelima ada Dinas Pendidikan. Nah, pada sekolah wilayah tempat pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 bertugas yang ditetapkan oleh panitia seleksi instansi daerah. Nah, di sini yang poin B, apabila tidak terdapat pengawas sekolah pembina sebagaimana huruf A angka 1, panitia seleksi instansi daerah dapat menugaskan pengawas sekolah pembina dari sekolah lainnya. Nah, di sini dijelaskan apabila di sekolah ibu tidak ada pengawas pembinanya, maka nanti pengawas dari sekolah lain yang akan menilai Bapak Ibu. Kemudian yang C, apabila pada sekolah wilayah tempat pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 memiliki keterbatasan tim penilai, maka penilai dapat dilakukan paling sedikit oleh 1 pengawas sekolah pembina atau kepala sekolah atau PLT kepala sekolah atau guru senior yang diberi tugas sebagaimana penilai kinerja guru. Kemudian BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini juga ada dijelaskan tahapan seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan juga prioritas 3 ya, Bapak Ibu. Jadi sangat lengkap sekali surat keputusan dari Menteri yang dikeluarkan. Nah, di sini juga sudah ada poin-poinnya, semuanya sudah lengkap. Kita lanjut ke komponen penilaian ya Bapak Ibu ya. Jadi apa saja yang bakal nilai nanti pada saat verifikasi atau observasi oleh tim di lapangan ya Bapak Ibu ya. Di sini dijelaskan nomor 4, seleksi kompetensi dilakukan menilai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dengan standar kompetensi jabatan ASN. Komponen penilaian kesesuaian dalam seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 3 dan pelamar prioritas 2 sebagai berikut. Yang pertama itu Bapak Ibu ada kualifikasi akademik Bapak Ibu. Nah, di sini kualifikasinya yaitu S1 atau D4. Nah, dengan bidang tugas atau mata pelajaran yang dilamar. Jadi Bapak Ibu harus linier dengan kualifikasi akademik yang Bapak Ibu lamar. Kemudian yang B yaitu kompetensi. Penilaian kesesuaian kompetensi dimaksud untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis, yaitu ada pedagogik, ada profesional, kemudian ada sosial, dan juga kepribadian. Kemudian dilanjutkan dengan manajerial, kemudian sosial,
atau sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksana tugas sebagai guru. Kemudian dilanjutkan dengan kinerja. Nah, kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, yaitu meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama dengan pelaksana tugas sebagai guru. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan latar belakang. Nah, di sini akan dicek yaitu apakah Bapak Ibu pernah terjadi kegiatan perundungan, kemudian kekerasan seksual, kemudian penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza. Nah, kemudian kita lanjut lagi itu di ketentuan penilaian kesesuaian. Nah, disinilah yang menentukan ya Bapak Ibu ya, bobot-bobot nilai yang akan dinilai nanti oleh tim di lapangan. Yaitu penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui aplikasi penilaian. Nah, nanti akan dinilai melalui aplikasi Bapak Ibu yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi sudah ada sistem dan juga aplikasi yang disediakan. Nanti semuanya akan melalui sistem. Kemudian yang B, sebelum dilakukan penilaian kesesuaian sebagai yang dimaksud pada huruf A, tim penilai melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Nah, di sini sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi akan diwawancara terlebih dahulu nanti Bapak Ibu sebelum melakukan observasi. Kemudian yang C, penilaian kesesuaian sebagai yang dimaksud dengan huruf A dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagaimana yang dimaksud pada huruf B. Kemudian yang D, penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud pada angka 4. Huruf A dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuh persyaratan umum pelamar. Kemudian yang E, penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang sebagaimana yang dimaksud pada angka 4. Huruf D dilakukan dengan memastikan bahwa pelamar terbebas dari adanya keterlibatan kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita lanjut. Poin F, penilaian kesesuaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 huruf B dan huruf C dilakukan berdasarkan tabel 3.1 sebagai berikut. Nah, di sini sudah disediakan tabelnya Bapak Ibu. Apa saja yang akan dinilai? Yang pertama itu ada kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yaitu bobotnya di sini ada 40%. Nah, apa saja aspek yang dinilai? Yang pertama ada pengembangan diri, kemudian kearifan berkomunikasi, bekerja sama, perekat kebangsaan, kebiasaan refleksi, berpusat pada peserta didik, kenyamanan dan keamanan belajar. Nah, di sini dilanjutkan dengan efektivitas pembelajaran pada asesmen berorientasi pada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua barulah dinilai kinerja Bapak Ibu ya. Jadi di sini kinerja 60% yang dinilai yaitu orientasi pelayanan, kemudian komitmen, inisiatif kerja, dan juga kerjasama. Nah, kemudian kita lanjut ke poin G. Penilaian terhadap kompetensi kinerja dan wawancara dilakukan oleh tim penilai, yaitu pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, atau guru senior. Nanti di sekolah nanti ada 3 tim penilai Bapak Ibu ya. Jadi ada pengawas, kemudian kepala sekolah, dan juga guru senior yang telah ditunjuk. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke poin H, penilaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf F dapat dilaksanakan oleh minimal satu penilai sebagaimana yang dimaksud pada huruf G.
Nah, nanti di sini penilaiannya akan dinilai oleh minimal satu penilai ya Bapak Ibu ya. Sebagai misal pengawas 1 orang, kepala sekolah 1 orang, dan juga guru senior 1 orang. Kemudian yang I, penilaian terhadap pemeriksa kinerja dan latar belakang dilakukan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan data pelamar. Nah, ini sudah dibagi Bapak Ibu ya tugasnya. Jadi BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan yaitu tugasnya menilai kinerja, Bapak ya, di sini kinerja dan latar belakang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke poin yang J, penilaian terhadap kompetensi dan kinerja oleh penilai sebagaimana yang dimaksud pada huruf G dan huruf H masing-masing diberi nilai bobot sebagai yang tercantum pada tabel titik 2, yaitu di sini bobot penilaian dari pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, dan juga guru senior. Nah, di sini ada bobotnya ya Bapak Ibu ya, yang akan diberikan di sini ada bobotnya 50 dari kepala sekolah, 70, 70, 100, dan ini ada juga dari guru senior 30, 60, 30, dan juga 100. Kemudian dilanjutkan dengan pengawas 20, 40, 30, dan 100. Nah, di sini kan ada X Bapak Ibu. Di sini keterangannya X, tidak ada penilai Bapak Ibu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan poin K, nilai kompetensi diperoleh dari hasil rata-rata penilaian oleh dari unsur pengawas sekolah Bapak ya. Kemudian kepala sekolah, guru senior berdasarkan bobot masing-masing yang dimaksud pada tabel 3.2, bobot penilaian dari pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, di sini dijelaskan tentang nilai. Nilai kinerja diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Rata-rata hasil penilaian oleh penilaian unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, atau guru senior berdasarkan bobot masing-masing sebagaimana yang dimaksud pada tabel 3.2, bobot penilaian dari pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, dan guru senior. Kemudian, nilai bobotnya antara 60 sampai dengan 100% oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM dengan mempertimbangkan data pelamar. Nah, kemudian nomor 3, nilai dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, rata-rata untuk menjadi nilai kinerja. Nah, di sini yang M, nilai kesesuaian pelamar diperoleh dari penjumlahan 40% nilai kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada huruf K, dan 60% dari nilai kinerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf 1 dan angka 3. Dari sini sudah sangat jelas Bapak Ibu ya untuk sistem penilaiannya. Nah, kemudian di sini ada beredar berkas-berkas yang harus atau administrasi yang harus disiapkan oleh guru. Di sini dimulai dari kalender pendidikan, kemudian program tahunan, kemudian program pengajaran semester. Di sini ada Prota, habis itu Promes, kemudian ada KKM, kemudian ada pemetaan KD, silabus, RPP, program evaluasi, hasil analisis evaluasi. Kemudian pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Nah, di sini ada juga pelaksanaan program bimbingan konseling, kemudian jadwal pembelajaran, jurnal harian, daftar hadir siswa, kemudian buku nilai harian, pencapaian target kurikulum dan taraf serap, buku tamu pemeriksa atau supervisi, buku tamu kelas, daftar inventaris buku, daftar inventaris barang, kemudian buku ekstrakurikuler, buku notulen rapat, buku mutasi siswa, denah kelas, daftar regu piket, struktur organisasi kelas, daftar kenaikan kelas, buku serah terima rapor, buku penghubung, dan juga bank soal. Ini berkas-berkas yang nantinya akan diperiksa oleh kepala sekolah, kemudian pengawas, dan juga guru senior. Nah, kemudian ada juga berkas-berkas lain untuk lembar identitas yang harus disiapkan. Ya ini di sini saya contohkan fotokopi SK honorer,
mulai bertugas yang diterbitkan setiap tahun. Nah, jadi berkas-berkas SK Bapak Ibu ya, SK honor yang sudah misal Bapak Ibu mulainya dari 2010, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan SK honornya dari 2010. Nah, kemudian ijazah terakhir, kemudian sertifikat PPG bagi yang sudah sertifikasi. Kemudian daftar hadir mulai bertugas. Ini selama 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu ya, minta disiapkan. Kemudian SK pembagian tugas melalui mulai tugas sebagai honorer, SK pembagian tugas Bapak Ibu ya. Kemudian Prota selama 3 tahun. Kemudian Prosem juga selama 3 tahun. RPP juga selama 3 tahun. Nah, kemudian juga KKM selama 3 tahun. Jadi Bapak Ibu untuk masalah yang administrasi nanti dapat lebih jelas ditanyakan kepada kepala sekolah atau juga pengawas tempat sekolah Bapak Ibu berada untuk lebih jelas apa-apa aja yang harus dipersiapkan Bu ya sebelum nanti pemeriksaan pada masa observasi. Nah, Bapak Ibu sekian untuk informasi yang dapat saya berikan. Untuk surat keputusan nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi video. Jadi Bapak Ibu silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Jika ada saran atau kritikan nanti Bapak Ibu bisa sanggah di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen jika ada kritikan dan saran yang membangun untuk channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar membantu channel ini terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.